Education dan Sustainability gitu, dari sisi Indonesia. Jadi di sini di hari ini itu thank you banget ya buat teman-teman semua yang udah hadir di sini dan juga register sebelumnya ya event acara gitu hari ini. Nanti akan dipandu sama kakak Nasya yang ada di situ dan gitu. Tapi sebelum jadi kita tentang Green Jobs in the Circular Economy gitu ya. Nah, cuman di sini aku ini dulu mau tanya dulu teman-teman nih, rata-rata di sini baru graduate, baru lulus, benar? Itu ya, rata-rata, benar ya, gitu ya. Nah, teman-teman di sini udah punya ini nggak sharing sedikit kayak gitu, kira-kira nih mau kerja atau ke depan kayak gitu atau industri apa yang pengen boleh sharing nggak gitu? Jadi dulu kan ini. Kenalan dulu dong, boleh? Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Jacqueline dari SBM ITB. Kebetulan expectedly graduate April ini. Dan untuk planning ke depan mau masuk di industri apa, to be very honest, itu masih belum pasti. Tahu maunya itu komit di mana gitu, untuk explore apa. Makanya datang di Career Fest ini dan juga kebetulan tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit dengan Kak Ari, jadi let's find out together. Let's find out together ya. Yes, thank you. Ada di share nggak teman-teman? Boleh kok. Dari mana gitu? Coba deh sekarang. Boleh atau mau? Share aja, oke. Dan siapa? Ya malu-malu. Malu-malu nanti nggak dapat ini loh, nggak dapat hadiah. Oke, thank you ya. Ada yang pesan nggak? Atau ini kalau dari mana kayak gitu, ada yang sebenarnya aku pengennya kerja di industri ini kak, gitu. Aku pengen selain itu kepikiran nih, abis lulus aku pengen cari kerja sesuai sama fakultasku, gitu kan. Kira-kira sekarang cari apa ya, kayak gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu ada yang mau sharing nggak? Pengen ini, aku udah punya target nih kak, aku pengen kerja di Coca-Cola kak, makanya aku datang ke sini misalnya, kayak gitu kan ya. Nah itu ada tuh di Indonesia, ada, boleh? Kalau belum, siapa tahu nanti setelah sesi ini udah dapet ini ya, dapet keterangan ya, gitu ya. Anyway di sini ada yang haus nggak? Hah? Haus? Nah, karena teman-teman semua udah datang di sini, karena siapa boleh kita bagi minuman ya, boleh ya, kayak gitu kan? Ya boleh bantu ya teman-teman dari kru, gitu kan, boleh bantuin semua untuk kita bagikan minuman ya. Nah, itu untungnya kalau misalnya datang ke kelas ini dapat minuman. Kalau pas lain nggak dapat, haus gitu loh, gitu. Ya, gitu kan. Nah, kita dapat minuman nih di sini teman-teman. Gitu. Nah, sambil tunggu mungkin sekitar berapa menit lagi, masih ada teman yang mau ongoing ke sini nggak? Kalau memang belum atau ada yang masih di luar, teleponin, suruh ke sini, nggak apa-apa. Register mah nanti belakangan, oke, gitu, datang ke sini. Bilangin teman-temannya yang lagi ada, gitu ya. Iya, bilang, kalian haus nggak sini dapat ada souvenir juga. Jadi karena saya nanti akan ngasihin souvenir juga di rumah juga di sini. Pokoknya gundilah kayak gitu. Dan juga satu lagi dapat knowledge di sini. Jadi kita dapat minuman oke, dapat ruangan yang nggak panas gitu. Terus juga kita juga dapat knowledge ya, itu yang paling penting gitu di classroom ini ya. Mudah-mudahan nanti akan semakin menambah wawasan buat teman-teman semua. Gitu ya. Nanya dong dari mana? Teknik lingkungan. Dari lingkungan. Ini apa? 2020. 2020 sama. Sama. Oke, ada lagi yang dari lingkungan? Titelnya kita beda. Adanya teknik lingkungan. Dari lingkungan juga sama ya gitu kan. Berarti banyak. Masih ada yang di luar temannya? Yang sedang program jalan. Sama sini. Iya, ada lagi temannya dari luar. Dari mana? Itu ambil apa? Elektro gitu 2020. Masih ada temannya? Hah? Iya ada. Oke, iya kalau misalnya ada info aja ya. Oke, waktu menunjukkan jam 10.50 ini. Mungkin atau kita
kita mulai atau gimana? Ya, sambil jalan nggak apa-apa kalau misalnya ada teman-teman yang mau join, ongoing juga oke ya, gitu ya. Oke teman-teman, have fun ya untuk kita dapat review ataupun tulis tentang hari ini. Dan untuk itu kita mulai aja, kita sambut tepuk tangan ke kakak Nasya ya, Natasha Gabriela. Tepuk tangan dong, yuk. Silakan kakak Nasya. Thank you Bu Yarik. Semangat pagi. Saya lagi ya, semangat pagi. Ada 3 kali, tahu aja deh. Kenapa saya bilangnya semangat pagi walaupun udah mau menjelang siang ya? Karena kita di Coca-Cola itu jargonnya. Jadi mau pagi, siang, malam semangatnya selalu sama kayak semangat pagi hari. Gitu. Semangat pagi hari udah minum kopi kan, jadi udah melek gitu. Nah sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu, tapi saya lupa bawa clicker jadi tunggu sebentar. Di sini kita santai aja ya teman-teman. Kalau saya nggak pakai mic, masih kedengeran nggak suaranya? Oke, sedikit perkenalan, pakai foto aja ya, biar nggak banyak kata-kata. Tadi kenapa ditanya siapa yang tadi lingkungan? Karena saya dari teknik lingkungan ITB 2009. Masih muda juga ya, jadi ya berbangga hati sama di ITB bisa kembali lagi kampus dan desa itu di Bogor, bisa ketemu sama teman-teman semua di sini juga. Dan setelah lulus dari teknik lingkungan ITB 2013, saya melanjutkan kuliah waktu itu jurusannya Industrial Ecology atau sebenarnya Sustainability Management. Dapat program Erasmus Mundus di Chalmers di Swedia dan juga di Universitas Austria gitu. Nah, in terms of pekerjaan dulu awalnya jadi konsultan AMDAL, masih idealis di analis dan lingkungan ya gitu berapa tahun, lalu masuk ke sektor sustainability itu awalnya di sektor perhutanan, jadi manufaktur kertas, makanya nih yang di bawah manufakturkan sebelum akhirnya main ke Coca-Cola. Coca-Cola saya masih baru 2,5 tahun. Nah di sini ini di pokoknya di pabrik terbesar kita, salah satunya di Cibitung, teman-teman, masih di Jawa Barat juga ya. Nah ini salah satu tempat favorit buat selfie, buat foto-foto nih, karena ini tankingnya ini didesain seperti produk-produk kita gitu. Jadi nah mungkin quiz dulu kali ya, biar semangat nih, kita banyak souvenir kan ya, panik ya. Ada yang bisa nyebutin nggak minimal 5 produk Coca-Cola apa ya? Nggak boleh googling ya. Yang googling harus no penalty. Ayo, siapa? Ya, kenalin dulu nama, kampus, jurusan, terus jawabannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Kak dan kakak-kakak sekalian. Perkenalkan, nama aku Abel Manuel Ayaton. Aku baru lulus tahun ini dan tujuanku datang hari ini ke Karir ITB adalah memang untuk secara langsung melihat tentang bagaimana sustainability Coca-Cola. Jadi aku memang udah daftar dari beberapa hari yang lalu khusus untuk mendengar pembicaraan langsung dari Kak Natasha. Produk Coca-Cola itu ada 5 Kak. Yang pertama Fresh Tea, Fanta, Sprite, Coca-Cola, dan juga Ades. Banyak, tenang aja. Jadi jangan perhatiin ya nih. Oke, jadi tadi bridging menuju QR. Tadi saya kenalan, pengen juga dong tahu nih siapa aja di sini. Jadi boleh kalau di-scan QR-nya diisi cuma semenit aja. Gitu karena kita pengen tahu juga nih teman-teman semua
great brands are at the heart of CCEP. We're growing our core portfolio and expanding into new categories. We're launching new products, and nearly 50% of the drinks we sell are low or no calorie. We're renowned for great service, winning and retaining customers. By executing across key moments and harnessing the power of digital, we're growing our online grocery and food aggregator sales, accelerating the next generation of e-commerce. And it's done sustainably. We're supporting communities and reducing greenhouse gas emissions. We're decreasing the packaging we use, as well as collecting and recycling what we do produce. There's still more to do, going further and faster to scale innovation. We need to take the right risks, embrace change, and build a digital, sustainable future. We're investing in key parts of our business, building stronger relationships with our partners, and continuing to grow revenue and profit. At CCEP, we make a difference, refreshing Europe, the Pacific, and Indonesia. Oke, jadi itu sekilas tentang Coca-Cola Euro Pacific Partners. Siapa kita? Nah, kami adalah first world's leading consumer goods companies, dan khususnya untuk Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia. Di Indonesia nih kita punya 8 pabrik nih teman-teman. Kalau lihat di sini ada di Medan, di Lampung, ada di Bali, dan sisanya nih kesebar di Jawa gitu. Kita pegawai kita lebih dari 4.000 orang dengan distribution point kita tuh titik-titik distribusi produk kita lebih dari 3 titik di seluruh Indonesia. Nah, saya dengan bangga bilang CCEP Indonesia ini produk yang kita buat semua bahannya 100% dari Indonesia dan untuk dikonsumsi di Indonesia aja. Ini tadi yang udah sempat disebutin juga ya. Produk kita ada, kalau soda ada Coca-Cola, Fanta, Sprite Water Lemon. Teh ini fresh tea ini masih produk Coca-Cola nih teman-teman. Kalau jus kita ada Minute Maid, mineralnya ini ada Ades, sama kalau yang dairy ada Nutribus juga. Jadi macam-macam ya Coca-Cola. CCEP kita nggak cuma Coca-Cola, tapi banyak macam. Nah, ini sedikit tentang pilar sustainability-nya. Ada 6 fokusnya. Boleh kali dihafalin, nanti di akhir ditanya loh. Tapi nanti akan saya jelasin lebih detail di slide selanjutnya ya. Nah, jadi kenapa sih sebagai perusahaan tuh Coca-Cola atau CCEP kok repot-repot ya investasi di bidang sustainability? Kenapa? Karena sebagai bisnis kita melihat nih yang namanya perubahan iklim atau climate change, dampaknya nggak cuma ke lingkungan tapi juga sosial dan juga dampaknya ke ekonomi, termasuk kita sebagai bisnis itu sudah sangat signifikan. Jadi bagaimana kita melakukan bisnis tuh harus berubah gitu, nggak bisa kita melakukan business as usual, kita nggak akan sustain seperti itu. Nah, karena kita percaya yang namanya sustainability itu, saya yakin teman-teman juga udah paham ya. Itu bukan sekadar masalah environment atau masalah planet, nggak cuma terkait masalah sosial atau people-nya, tapi juga itu adalah terkait komponen ekonomi atau profit. Gitu. Harus dapat nih tiga-tiganya. Karena kalau nggak ada environment, bagaimana kita makhluk hidup bisa terus bertahan? Kalau nggak ada keuntungan ekonomi juga, bagaimana kita bisa balik lagi bertahan hidup gitu ya? Kalau mau development itu harus sustain. Jadi tiga-tiganya ini harus ketemu. Dan di sini nih uniknya sustainability yang membuat beda. Karena semua pendekatan yang kita lakukan tuh harus dari multidisiplin. Dengan kata lain, siapapun sebenarnya kalau mau berkarir di bidang sustainability itu bisa. Gak harus dari teknik, gak harus dari anak lingkungan
enggak, anak sosial bisa, dari bisnis bisa, siapapun bisa gitu. Tipsnya gimana? Nah nanti ada di akhir. Nah balik lagi kalau bicara sustainability-nya CCEP, tadi kan ada yang daftar khusus ya pengen tahu. Nah untuk CCEP, misi utamanya itu kita mau mencapai yang namanya net zero emissions di tahun 2040 nih teman-teman, bentar lagi. Indonesia 2060, kita 20 tahun lebih awal. Kita pengen achieve yang namanya net zero emissions. Sekalian nanya, ada yang bisa jelasin nggak di sini net zero apa sih? Net zero, oke ini nih anak TL coba. Kalau salah nih, saya sebagai alumni. Oke, jadi izin masuk juga diri. Kenalin Joel dari TL 20. Habis itu net zero emission kebetulan dari HMTL juga kemarin udah melakukan soal ini. Jadi net zero emission adalah gimana kondisi kita mencapai carbon offset sama dengan karbon yang kita keluarin. Dan ya istilahnya by 2060 kita bakal mencapai itu targetnya secara Indonesia dari National Petroleum Contribution juga. Dan untuk net zero sendiri itu nggak cuma pertimbangkan emisi dari perusahaannya sendiri, tapi misalkan dari supplier dan juga dari konsumen untuk seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih Joel. Boleh Tepuk tangan dong. tepuk tangan, teman-teman. Dapat notebook biar semakin giat belajar. Ya, nah betul tadi yang dijelasin sama Joel. Jadi yang namanya net zero emissions net neto, zero nol. Jadi yang keluar sama dengan yang masuk. Ya, emisi yang dikeluarkan harus sama dengan emisi yang diserap gitu. Nah tapi bedanya kan teman-teman mungkin sering dengar karbon neutral itu apalagi. Intinya sama, yang keluar harus sama dengan yang masuk. Tinggal beda prinsip. Net zero tuh lebih ambi istilahnya. Kenapa? Kalau net zero itu harus bisa ngurangin dulu 90%. Baru udah sampai mentok nih 90% dikurangin secara internal. Baru sisa 10%-nya boleh deh beli carbon credit buat di offset. Kalau carbon neutral nggak ada tuh kewajiban harus 90%. Terserah ngurangin sebisa mungkin, nanti sisanya tinggal beli gitu. Tapi bukan berarti yang satu lebih baik dari yang lainnya ya. Itu cuma perbedaan prinsip aja. Jadi itu sedikit sekilas intermezzo terkait net zero. Tapi buat kami CCEP nih fokus sustainability kita sebut namanya this is forward. There's no way backward, ini this is forward. Ada 6 yang jadi fokus kita. Yang pertama ya tentunya ya sebagai perusahaan minuman ya pasti kan terkait drinks nih. Kita komit untuk terus berinovasi sama resep-resep minuman kita. Karena kan kita lihat konsumer termasuk teman-teman semua nih Gen Z sama kayak saya Gen Z juga ya. Kan preferensinya terhadap minuman mungkin beda dengan generasi lain. Termasuk juga terkait konten gulanya ya. Jadi ini yang teman-teman pegang sekarang nih ini udah produk zero kita, zero sugar. Sprite Zero, Coke Zero, itu sugarnya 0. Itu salah satu inovasi yang kita lakukan terkait drinks. Yang kedua tentunya society dong. Yang namanya sustainability harus ada sosialnya juga. Di sini kita nggak cuma bicara terkait bagaimana kita mengembangkan employees kita. Tadi ada yang udah main ke booth-nya Coca-Cola belum? Belum. Waduh, habis ini harus main ke booth-nya ya. Itu di situ ada games-games seru karena kita mengedepankan well-being-nya employees kita juga. Nah, bisa tahu lebih lanjut di sana. Selanjutnya dari sisi supply chain, bagaimana kita make sure contoh ingredients gula ini datang dari pemasok yang memang melakukan operasional mereka secara sustainable juga. Gitu. Tadi climate udah saya mention sebelumnya kita mau reach net zero di 2040. Lalu yang kita akan fokus nih untuk setengah jam ke depan ini terkait packaging atau terkait kemasan ya. Tentunya sebagai perusahaan minuman ya kita kan memproduksi kemasan juga. Yang paling banyak itu adalah botol plastik nih seperti yang teman-teman pegang sekarang. Bagaimana kita mau make sure kita melakukannya secara circular economy. Dari botol balik lagi jadi botol. Itu caranya gimana? Nanti tunggu sebentar. Dan yang terakhir tentunya water atau air. Karena tanpa air nggak akan ada Coca-Cola. Kita nggak akan bisa produksi.
Jadi bagaimana kita bisa pastikan di segala operasional kita ini penggunaan air secara efisien. Kita juga ada komitmen untuk mengembalikan 100% air yang kita pakai, kita balikin lagi ke lingkungan atau ke komunitas. Caranya dengan bikin embung, bikin sumur resapan, lewat penyediaan saluran air bersih atau fasilitas sanitasi ke masyarakat. Jadi itu beberapa contoh. Nah, tapi sama teman-teman hari ini saya mau share lebih jauh terkait kemasan kita. Circular economy. Nah, next quiz ada yang bisa mungkin yang tadi udah jawab nggak boleh ya? Ada yang bisa jelasin nggak apa sih beda circular economy itu apa sih sebenarnya? Apakah ini hanya suatu jargon? Anyone? Ekonomi sirkular? Tebak-tebak buang lagi nggak apa-apa loh. Ini udah ada contekannya loh sebenarnya loh di sini loh, udah baik banget. Semuanya termenung, lapar ya. Baru di sini ada minuman aja, nggak ada makanan. Ini, silahkan. Thank you for the opportunity. Sekali lagi perkenalkan teman-teman, nama saya Jacqueline. Dan dalam kesempatan ini paling mau mengikuti dari apa yang sudah digambar dan juga sirkular, so it's a loop. Dan mungkin bisa jadi sama seperti yang net zero emission. Jadi apa yang kita buat, kita produksi, diproses, diolah, itu ada reuse, recycle, 3R agar supaya tidak akan ada waste dan bisa dipakai lagi. So it's circular, satu loop. Bukannya kita membuat sesuatu, lalu setelah itu tentu ada part di mana kita tidak memakai suatu produk kan teman-teman. Nah, jika tidak ada action setelah itu dan hanya menjadi sampah, maka itu namanya linear economy. I think that's what I thought. Terima kasih. Jawabannya sudah sangat lengkap. Jadi kita buka kesempatannya next lagi, silahkan. Oke, jadi betul tadi yang dijelaskan bahwa yang namanya circular economy ini adalah literally bagaimana kita mengubah proses produksi atau proses rantai pasok jadi circular. Jadi contohnya kan kalau business as usual, contohnya bikin botol, kita buat plastik nih kan dari virgin oil, dari minyak, kita buat di pabrik sebagai botol, dipakai lah sama kita semua nih lewat minuman, udah habis itu dibuang aja. Itu namanya linear economy. Di circular economy di sini adalah bagaimana kita bahkan mulai di awal. Jadi jangan nunggu sampai udah jadi sampah. Pas didesain tuh udah dipikirin gimana caranya bikin botol yang bisa didaur ulang. Gitu. Jadi yang namanya circular economy itu sudah harus forward thinking, sudah harus visioner, bahkan sebelum kejadian, sebelum diproduksi udah dipikirin nih, kita long termnya mau apa? Oh, kita mau mengurangi penggunaan virgin plastik. Berarti dari awal desainnya harus dibuat botolnya ini tuh bisa didaur ulang, nanti diproses lain sebagainya, sampai ketika setelah dikonsumsi masih bisa nih masuk lagi, balik lagi, dibuat di manufaktur. Ini prakteknya seperti apa? Ini yang kita lakuin di CCP Indonesia. Tapi sebelum saya share rahasia dapur CCP, nah sedikit share ke teman-teman juga nih. Ini nih nggak cuma visinya Coca-Cola doang ya, circular economy, tapi ini memang udah visinya negara Indonesia juga. Karena ada yang namanya Low Carbon Development Indonesia. Jadi tadi kan kayak yang sempat dijelasin temannya tadi, Indonesia Net Zero, ada di Indonesia NDC, Nationally Determined Contribution. Nah, mencapai 29% nanti 2030, salah satu caranya adalah melalui circular economy. Gitu. Jadi ini circular economy ini tentunya bakal bantu Indonesia juga buat ngurangin emisi karbonnya. Gitu. Makanya salah satu sektor yang ditargetkan itu adalah sektor persampahan. Gitu. Nah, ini ada sedikit video lagi nih biar pada nggak bosan dengerin saya ngomong terus ya. Boleh di-play? We're on a journey to carry the most sustainable ways for people to enjoy our drinks.
as part of the circular economy that are right for them and right for the planet. Our strategy? We use less packaging where we can. For the packaging we do use, we focus on the circularity of that packaging. How does it work? Imagine this. First, we design our product with sustainability in mind. We innovate to make sure our packaging is recyclable. But it does not stop there. To make a bottle-to-bottle dream a reality, we need to go extra miles. We want to keep our packaging out from a landfill, river, or ocean and give them life, more than just one. In Indonesia, together with our long-standing partners, we built a PET recycling facility, Amandina Bumi Nusantara. We make sure that every plastic waste we collect is handled responsibly. And through a not-for-profit foundation that we established, Mahija Para Kita Nusantara, we secure a sustainable waste PET plastic bottles and ensure everyone involved across the value chain are thriving. And in 2023, this collective effort has enabled us to bring 100% recycled PET or rPET plastic for our beverages, making a substantial contribution toward our goal of reducing reliance on new plastics and lowering our carbon emissions. We drive change, we instill ideas, all to create a world without waste, where every bottle comes back to bottle, where every sip brings us closer to a better world, guided by our love, passion, and care for the people and community. We have done so much, yet there are still so many things to do. This is just the beginning. Let's work together. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman. Keren nggak? Terus narsis. Nah, jadi itu yang kita lakukan di CCP Indonesia ketika kita bicara terkait circular economy. Nah, tadi yang teman-teman lihat di video ini nih kurang lebih kalau dibikin dalam bentuk grafik. Jadi dari botol PET, ada yang tahu PET singkatan apa? Apa? Hah? Apa? Beda-beda. Polyethylene, benar, PET, polyethylene. Nah, jadi dari PET botol yang dikonsumsi termasuk yang teman-teman pegang sekarang nih, nah kan tentunya masuk ke dalam tempat sampah ya. Nah, tapi sebagai perusahaan kita CCEP kita punya lebih dari 100 bank sampah di seluruh Indonesia yang kita support gitu, karena kita melihat terutama di tingkat desa atau di level RT, bank sampah nih bisa jadi salah satu mekanisme untuk mengubah perilaku kita semua ya, supaya buang sampah pada tempatnya dan juga dipilah gitu, antara organik dan anorganik. Selain itu, kita juga harus melihat pentingnya peran para recycling heroes atau pemulung waste pickers, karena kan tanpa mereka nih nggak akan ada nih yang segala sampah, terutama sampah plastik yang nilainya masih tinggi itu pasti nggak akan ke-collect gitu. Nah, jadi kita recognize pentingnya peran mereka, maka recycling heroes ini masuk ke dalam rantai pasoknya Mahija Para Kita Nusantara yang tadi ada di video juga. Nah, jadi ini adalah sifatnya yayasan sosial yang dibuat oleh kami CCP Indonesia dan satu partner kami. Jadi karena kita mau memastikan waste pickers ini atau recycling heroes yang sudah membantu kita untuk mengumpulkan botol PET tuh taraf hidupnya tuh terjamin gitu. Jadi kita pastikan mereka mendapatkan upah yang sesuai, mereka mendapatkan donasi sembako, mereka mendapatkan pengecekan kesehatan gitu, karena kan mereka adalah kaum marginal yang sayangnya masih kurang ya taraf hidupnya dan butuh support gitu. Nah, jadi botol PET pasca konsumsi yang dikumpulkan teman-teman Recycling Heroes masuk ke collection partners atau pengepul mungkin ya istilah umumnya. Lalu dari beberapa collection partners naik ke yang lebih gede, collection centers. Nah, di sini dikumpulkan nih semua botol PET.
Mungkin baik yang sering nanya, ini botolnya botol Coca-Cola doang atau botol semua diterima? Semua diterima. Gitu. Jadi kita ambil semua botol PET, baik itu produk kami maupun bukan produk kami. Karena yang namanya sampah itu harus kita tangani. Dari manapun itu, dari brand apapun itu. Gitu. Setelah masuk ke dalam collection centers, lalu supply ke tadi pabrik kita yang namanya Amandina Bumi Nusantara. Jadi ini balik lagi nih investasinya Coca-Cola bersama dengan Dynapack Asia, kita bangun fasilitas dengan fasilitas daur ulang PET. Nah ini adalah pabrik pertama yang mendapatkan sertifikasi SNI untuk recycle PET yang udah food grade, food contact safe gitu. Jadi ini udah dipastikan kualitas itu aman untuk dipakai untuk yang level food grade seperti di botol-botol minuman gitu. Nah, kenapa sih kita menangani ini? Karena kita tahu yang namanya isu persampahan, apalagi plastik itu Indonesia kan selalu disorot ya teman-teman. Kita selalu dibilang one of the biggest plastic polluters in the world, gitu. Selalu ditunjuk ke Indonesia. Nah, maka dari itu kita ingin menangani isu persampahan di Indonesia. Nah, hubungannya apa sama green jobs, si circular economy ini? Nah, dengan nih kita transisi teman-teman bisa lihat sendiri ya dari industri, contohnya Coca-Cola kita sudah bergerak, udah nggak lagi linear ekonomi, udah circular economy. Berarti dengan kata lain, availability pekerjaan tuh semakin banyak karena prosesnya yang tadi cuma di make, habis itu di dispose, dibuang, sekarang kan diputar lagi. Jadi lebih panjang prosesnya. Jadi lebih banyak nih butuh skilled workforce along the value chain. Kita butuh dan ini juga tipe-tipe pekerjaan baru yang skillsnya juga spesifik gitu. Nah jadi ini kesempatan bagus nih terutama buat teman-teman nih generasi muda yang baru lulus. Nah ini banyak banget opportunity-nya apalagi kalau mau memang berkarir di bidang sustainability. So, the future of job is green jobs. Nah, green jobs itu apa sih? Ini agak sedikit seperti kuliah singkat ya, kita 1 menit aja. Ini, nah jadi menurut ILO, yang bisa dibilang green jobs itu adalah segala jenis pekerjaan yang bisa berkontribusi ke 5 ini. Bisa membantu mengurangi penggunaan energi dan juga penggunaan material, bisa mengurangi emisi karbon, mengurangi sampah dan polusi, bisa membantu restorasi ekosistem, dan juga tadi balik lagi hubungannya juga bisa membantu masyarakat untuk adaptasi terhadap perubahan iklim ya. Nah ini dengan definisi yang sangat besar ini, meaning bisa dibilang sangat banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tanpa kita sadari itu udah yang namanya green jobs. Nah, green jobs ini kebutuhannya tuh makin lama makin meningkat teman-teman. Kita pun di sisi IP juga kita terus mencari talent-talent yang memang berbakat di bidang sustainability karena kebutuhannya tuh semakin besar. Apalagi kan program kita tadi pilarnya ada 6 gitu, jadi makin banyak nih kebutuhan spesialis-spesialis di bidang sustainability. Nah, menurut ILO sendiri nih nanti tahun 2030 paling nggak akan ada 30 juta pekerjaan baru yang terkategorisasi sebagai green jobs gitu. Jadi this is the future teman-teman. Apalagi sebagai generasi muda ya, saya yakin pasti sebagian besar teman-teman juga mencari pekerjaan kan nggak cuman masalah benefitnya apa aja gitu, tapi is this aligned with my purpose? Is this aligned with my value? Karena keunggulan dari generasi-generasi kalian kan adalah kalian sangat kritis gitu ya, terutama tentang isu lingkungan, isu sosial gitu. So the green jobs actually offers for those who are looking for jobs that is purposeful, karena melalui green jobs you can actually create positive impacts not only to the environment but also to the society whilst also generating profits. So 3 benefits. Not any other kind of jobs can offer such things. Nah, jadi ini tadi yang udah saya sempat mention juga ya teman-teman, mungkin ini biar lebih kebayang nih kira-kira
prosesnya seperti apa. Ini perbandingan tahun 2020, 2040 kalau masih linear ekonomi, sama kalau 2040 udah circular ekonomi gitu. Nah jadi nih contohnya, dulunya di 2020 kan belum ada yang namanya konsep reuse atau recycle. Nah sekarang dengan ada di 2040 akan ada minimal 1,4 juta pekerjaan baru nih, khusus untuk reuse dan recycling aja. Sama halnya juga kalau kita lihat dari sektor formal dan informal. Informal itu contohnya tadi teman-teman Recycling Heroes ya, untuk pengumpulan sampah. Nah di 2020 dia masih 4 juta, lalu lama-lama meningkat kalau circular economy jadi 6 juta. Tapi nanti kalau business as usual 6 juta, tapi kalau circular economy dia jadi menurun. Kenapa menurun? Karena harapannya semakin sedikit yang sampah langsung dibuang, udah semuanya masuk lagi ke reuse dan recycle tadi gitu. Oleh karena itu yang khusus untuk recycling, nah teman-teman lihat dia makin meningkat. Jadi karena yang kolek-kolek sampah udah sampahnya semakin dikit karena udah pada balik lagi. Jadi yang di sini nih yang naik. Sama halnya juga nih, pastinya bakal butuh spesialis yang bisa riset kira-kira material apa sih yang cocok buat bisa didaur ulang minimum 100 kali, let's say, atau bisa di reuse lagi tanpa harus lewat proses daur ulang. Nah itu kan butuh keterampilan tertentu. Nah ini bakal butuh di paling nggak 3,1 juta nanti di tahun 2040. Jadi saya yakin teman-teman udah bayang nih ya prospeknya green jobs ini, dan ini khusus kalau kita bicara circular economy yang memang heavy di waste management ya. Nah ini tadi contoh-contoh pekerjaannya bisa terkait collection atau sorting material, keahlian teknologi daur ulang dan lain sebagainya. Nah tapi kalau mau lihat lebih dengan kacamata lebih besar, sustainability nggak cuma terkait circular economy atau waste management, terkait recycling and reuse. Yang namanya green jobs itu sebenarnya sangat banyak sektornya teman-teman gitu, mulai dari terkait energi baru dan terbarukan, EBT atau renewable energy, any environmental services, contohnya untuk pengolahan limbah cair atau penyediaan jasa sanitasi, atau konsultan. Dulu sebagai mantan konsultan ya, konsultan tapi yang sustainability, jadi nggak cuma enviro doang, jadi sustainability, jadi ada komponen bisnis dan ada komponen sosialnya juga. Green architecture atau green building ini juga semakin banyak nih teman-teman peminatnya, termasuk juga ini public mass transportation, green transportation dengan makin banyak electric vehicle atau yang hybrid. Tentunya kebutuhan untuk skilled workforce di green sector ini juga semakin meningkat. Nah, kalau ngomongin pekerjaannya apa aja sih sebenarnya contohnya? Nah, bisa jadi materials engineers, electrical engineers, green builders, plant atau crop scientist. Tapi yang mau saya highlight teman-teman, kalau di sini kan mungkin kelihatannya kayak ini engineers doang nih yang bisa ya, spesialis gitu. Enggak. Kalau di sustainability bisa juga jadi generalis, nggak harus jadi spesialis. Misalkan jadi project manager gitu. Jadi kamu handle project-project sustainability, tapi dari sisi project managementnya, make sure projectnya di-execute timely, ada rutin, melibatkan berbagai direktorat, karena kan harus koordinasi dengan dengan lintas departemen. Tapi kamu harus punya pemahaman juga terkait sustainability, tapi tentunya nggak perlu sedalam kalau kamu mau jadi spesialis, misalkan jadi materials engineers gitu. That's why sekali lagi aku tekankan anyone can always have a career in sustainability gitu. Nggak harus dari engineers, nggak harus dari social, nggak harus dari bisnis, selama ada willingness to learn. Yang nggak kalah penting, yang lagi naik daun juga, apalagi di Gen Z ya, ecopreneurs ya, buka usaha, punya usaha sendiri tapi di bidang sustainability.
gitu. Apalagi startup atau ventures ya yang terkait waste collection atau waste management, bahkan sekarang terkait energi juga semakin banyak ya. Itu juga adalah green jobs gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang diperluin kalau mau dapat green jobs atau berkarir di bidang sustainability? Kalau bicara tentang hard skills atau keilmuan, saya nggak akan bicara di situ actually, karena kan teman-teman semua ini kebanyakan udah lulus ya. OTW, udah OTW lulus, udah canggih lah pasti hard skillsnya nih. Cuman kalau bicara soft skills, sebenarnya apa sih yang dibutuhin kalau mau berkarir di sustainability? Yang tadi saya bilang pertama, willingness to learn. Tentunya harus mau. Jadi yang pertama kemauan gitu, bukan masalah background, education backgroundnya apa, tapi kemauannya apa. Kenapa? Karena bidang sustainability itu sangat cepat berubahnya teman-teman, selalu ada inovasi baru. Misalkan bicara tentang energi, solar panel keluar jenis sekarang udah bisa carbon capture and storage, ada inovasi baru lagi, atau ada floating solar panel, itu hampir setiap tahun ada aja teknologi-teknologi baru. Jadi harus selalu punya keinginan untuk belajar, itu yang paling penting. Karena bahkan kami pun nih yang di sini yang sudah bertahun-tahun bekerja di sustainability pun selalu ada hal baru yang kita pelajarin gitu. Jadi willingness to learn, that's very important. Next tentunya growth mindset. Maksudnya growth mindset itu seperti apa? Masih nyambung sama poin tadi, karena saking banyaknya inovasi gitu ya. Kadang kan kita merasa kayaknya di Indonesia belum ada nih, belum cukup teknologinya atau sumber daya manusianya belum ready lah. Nggak bisa, kita harus punya open mindset. Oke, ada teknologi ini, gapnya seperti ini, let's find ways to close the gap. Jadi growth mindset itu penting banget. Apalagi sustainability itu kan bicaranya dampak jangka panjang ya teman-teman. Beda sama kayak misalkan kalau ngomongin sales atau penjualan, itu kan langsung kelihatan tuh hasilnya. Kamu jualan 100 case atau 1 juta case itu kan langsung aktual. Tapi kalau bicara sustainability tadi, misalkan proses daur ulang botol plastik kan prosesnya memakan waktu, lalu kalau mau lihat dampaknya emang benar ngurangin emisi. Nah itu kan harus dilihat nggak cuma dalam proses 1 hari, tapi misalkan minimal 1 tahun udah berapa sih emisi yang dikurangin gitu. Jadi harus selalu punya growth mindset dan tentunya kreatif dan inovatif gitu. Terutama kayak yang tadi saya bilang, karena sustainability itu isu-isunya tuh nggak bisa cuma dilihat dari sisi enviro. Misalkan mau ngurangin sampah plastik, ya udah diganti aja pakai plant based. Nggak bisa, harus dilihat dulu plant based ini udah teknologinya kalau mau masuk bank sampah yang dikelola sama warga RT, mereka udah bisa belum gitu. Kalau mereka nggak bisa, cuma dikelola sama industri besar, berarti kan penghasilan mereka berkurang. Jadi dampak positif kita ke sosial berkurang, walaupun dampak lingkungannya mungkin jadi lebih baik. Kan harus seimbang semua. Nah itu trikinya di situ. Jadi harus selalu bisa melihat dari multi perspektif, gitu nggak boleh kacamata kuda. Walaupun misalkan saya karena anak TL, ya tendensinya selalu lihat dulu dari lingkungan seperti apa. Tapi harus selalu ingat dari sisi sosial sama dari sisi ekonominya, profitnya tuh kayak gimana. Karena kalau nggak ada profit kan kita juga sebagai bisnis atau any organizations, bahkan social foundation pun kalau nggak ada profit kan nggak bisa jalan lagi gitu. Selanjutnya juga tentunya tadi harus lihat, masih balik berhubungan sama holistic tadi, systems and risk analysis. Sistem itu tadi harus lihat secara sistemik sama risk analysis resiko. Karena bisa dibilang kalau mau di sustainability itu harus sedikit kayak cenayang ya. Karena harus bisa lihat, misalnya dari sisi regulasi, kira-kira 10 tahun lagi nih bakal keluar regulasi apa ya terkait penggunaan plastik. Atau ada regulasi apa ya terkait penggunaan renewable energy. Baru dari situ harus bisa ditarik mundur. Kira-kira kalau bisnis kita sekarang masih kayak gini, resikonya apa?
Kalau dikenain pajak itu resikonya terhadap profit perusahaan berapa? Dan berarti dari sisi sustainability kita harus masukin apa? Solar panel kah? Atau kita harus kerja sama-sama organisasi lain dan lain sebagainya. Ups, salah terus. Leadership tentunya ini penting di semua pekerjaan ya teman-teman, bagaimana bisa melit tim dan juga terkait juga dengan business understanding, karena ujung-ujungnya duit UUD. Karena tanpa duit ya harus diakui siapapun tidak bisa lanjut ya any kind of organizations. Komunikasi dan negosiasi itu penting, terutama di bisnis. Kalian harus bisa pitching ide kalian supaya di approve sama direktur atau tim lain mau support project kamu, dan juga marketing harus bisa promosiin. So, again, each of you can actually be an agent of change. You can actually do jobs in sustainability regardless of your background. So, are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Okay, so any questions? Anything terkait green jobs, terkait Coca-Cola? Feel free, masih ada